Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Kita masih berbincang membahas mengenai gejala hipospadia. Ini bersama dengan Kadep Urologi FKUI, ada Dr. Irfan Wahyudi, kemudian juga ada seksolog klinis, ada Mbak Zoya Amirin. Saya kembali ke Dr. Irfan terlebih dahulu, Dok. Berarti apa sih kalau kita bisa ketahui atau dokter secara medis ini bisa memberi informasi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya hipospadia ini kepada pasien begitu? Ya, kalau ditanya penyebab, sampai saat ini tidak bisa dikatakan ada satu penyebab tunggal yang Oke. menyebabkan terjadi hipospadi. Kita hanya bisa mengatakan bahwa karena ini adalah proses perkembangan pada saat di dalam kandungan, khususnya di trimester pertama dan kedua, itu faktor-faktor yang berperan di situ biasanya dikaitkan dengan faktor hormon. Jadi mungkin ibunya mendapat terapi hormon pada saat di trimester pertama dan yang kedua. Kemudian juga faktor-faktor pestisida, kemudian pencemaran, polusi itu dianggap salah satu juga faktor yang berperan. Mhm. Karena dikatakan dengan industrialisasi itu populasinya sebenarnya relatif meningkat dibandingkan pada saat waktu dulu belum banyak industrialisasi. Mhm. Nah, saya mau kembali sedikit Dok ke masalah ketika lahir begitu ya. Tadi dokter bilang memang sebaiknya ini ditangani secara cepat karena tadi Mbak Zoya juga menyebutkan agar ke depannya ini akan mungkin relatif lebih mudah begitu ketika sudah ditangani sejak awal. Tapi kalau saya mau balik lagi ini secara visual begitu Dok, ketika bayi lahir ini ada perbedaan di alat kelaminnya tadi. Ini sebenarnya tidak terlihatkah sampai bisa ditentukan atau dideterminasi seseorang ini bayi perempuan misalkan? Atau memang Ya. itu terlihat tapi memang tidak, ada miss di situ, ada miss ketika bayi ini lahir misalnya. Jadi ini bisa dibiarkan sampai panjang usianya begitu? Iya, karena sebenarnya agak ironis ya, kalau salah satu pertanyaan dari keluarga pada saat anak baru lahir itu kan sebenarnya laki-laki atau perempuan kan? Perempuan ya. Mhm. Iya, itu selalu yang dinanti, salah satu pertanyaan yang diajukan kan. Jadi sebenarnya itu peluang kita sebenarnya untuk lebih konsen, untuk memeriksa secara benar, secara detail, sebenarnya anak-anak ini ada kelainan kelaminnya atau tidak pada saat dia lahir. Karena secara garis besar ya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mhm. Untuk ditanyakan apakah hipospadi secara umum gambaran anatominya itu laki-laki, cuma Oke. tidak sempurna lah katakan seperti itu karena lubang kencingnya itu tidak berada di ujung, itu saja sih yang 90% yang dikatakan hipospadi ringan itu seperti itu. Yang sering membuat ambigu itu mungkin sekitar kurang dari 10% itu yang gradasi yang berat. Mhm. Nah itu yang perlu langsung dikonsultasikan karena kan sebenarnya itu dari lahir juga biasanya keluarga concern nih laki-laki atau perempuan. Kemudian pada saat awal-awal kehidupan kan orang tua tuh sering ikut memandikan, mengganti popok dan sebagainya itu kan sering memperhatikan sebenarnya kan kelamin. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk membantu mengenali kelainan ini sebenarnya. Oke. Berarti memang sebenarnya terlihat begitu ya. Nah, jika tak diketahui Dok, misalkan ini adalah tadi seperti dokter bilang memang ini ada seperti laki-laki begitu, tapi kan tidak diambil tindakan secara cepat, kemudian ini berkembang, dikelilingilah begitu ya dengan lingkungan, misalkan memang sudah ditetapkan, oh ya ini seorang perempuan Pak, Bu, begitu. Kemudian tumbuh besar, kemudian dilakukan tindakan ini telat, apa kemudian faktor yang bisa terjadi Dok? Semakin cepat ditangani sebenarnya kita mendapatkan keuntungan dalam beberapa hal. Mhm. Yang pertama di awal-awal kehidupan itu kalau dikatakanlah kita melakukan perbaikan di usia 6 sampai 18 bulan, kita mendapatkan keuntungan seorang anak itu mempunyai proses penyembuhan luka yang paling baik. Oke. Karena di fase penyembuhan dalam proses tumbuh kembangnya dia itu penyembuhan luka paling baik itu adalah di fase-fase itu. Yang kedua, karena ini mungkin memerlukan operasi yang lebih dari sekali, itu sangat ideal sebenarnya anak itu tidak mengalami trauma untuk masuk kamar operasi berulang kali. Ya. Nah itu dikatakan kalau misalkan sebelum usia 2 tahun, anak itu tidak akan ingat bahwa dia pernah dioperasi kalau nanti dia sudah besar. Di samping tadi kebingungan-kebingungan untuk masalah gender ke depannya. Jadi orang tua akan lebih nyaman untuk membesarkan anaknya
sesuai dengan gendernya. Baik. Baik, nah saya ke Mbak Zoe ini juga dari tadi saya penasaran sekali ingin bertanya ini juga karena kalau di kasusnya Sersan Menganang Mbak Zoe ini Mhm, sudah 28 tahun kemudian juga iya, sudah mengikuti banyak sekali aktivitas tentunya di mhm, kehidupannya selama mhm, jalan begitu kan. Kemudian mhm, juga masuk ke dunia olahraga bersama dengan mhm, timnas voli perempuan dan sekarang mhm. memutuskan untuk melakukan corrective surgery dan akhirnya akan kembali ke pria begitu. Nah, ini lingkungan melihatnya harus seperti apa sih untuk menanggapi atau menyikapi kasus-kasus pasien yang memiliki hipospadi ini? Juga untuk kemudian mendukung ya tentunya mereka yang kita sebut pasien hipospadi ini Mbak Zoya. Kalau, saya sih melihatnya kalau mau mendukung sebaiknya mendukung pilihan dari si individu ini gitu ya. Karena, bagaimanapun juga dia sudah melalui banyak sekali proses gitu. Kalau yang saya, khawatirkan tadi sebenarnya adalah kayak masa-masa remajanya dia gitu, masa anak-anak ke masa remaja, masa pubertas, itu kan sulit Oke. gitu. Saya juga, saya setuju banget gitu sama Dokter Irfan, kalaupun disuruh memilih memang idealnya sebaiknya di bawah, 2 tahun gitu. Karena seks edukasi yang pertama kali diberikan, kepada anak tuh umur 3 tahun. 3 tahun anak sudah memahami perbedaan gender. Saya nggak kebayang gitu ya, bagaimana hidupnya dia itu kayak umur 3 tahun dia mulai memahami perbedaan gender gitu ya. Tapi dia pipis aja tuh susah gitu mungkin ya gitu, karena dia tidak ada di ujung. Nah, terus, dia mengalami masa, pubertas ketika dia mimpi bahasa pertama gitu ya, terus itu, keluarnya dari mana gitu ya, dan bentuk penisnya bengkok dan sebagainya. Itu kan membuat identifikasi seksualnya dia juga, jadi lebih sulit gitu ya. Perkembangan kognitifnya, kesadaran tentang genitalnya gitu, emotional development-nya, Mhm. psikoseksual development-nya, perkembangan psikoseksualnya gitu. Itu semuanya pasti bermasalah banget dan untuk dia memutuskan akhirnya udah deh, akhirnya saya menyerah aja gitu. Nah karena dari awal mungkin saya nggak tahu ya, ini bukan mau menuduh orang tua atau siapapun. Jadi kalau misalnya tidak pasti gitu ya dari awal, sebaiknya benar-benar didiskusikan gitu dengan dokternya bahwa ya seperti pertanyaannya yang biasa diberikan kepada dokter misalnya, ini anak laki-laki atau perempuan sih gitu ya. Dan, masalah-masalah pada kelihatannya gendernya seperti laki-laki atau seperti perempuan ini sebaiknya memang sejak awal. Nah kalau sudah sampai proses seperti ini, ya dia bagaimana mengembalikan lagi. Karena kalau misalnya dia mau melawan hormonnya gitu ya, memang harus kembali lagi, pada, identitas, bukan cuma hormonnya aja, tapi juga bagaimana dia mengkonsepkan lagi gitu, konsep keperempuanan dan kelaki-lakian dan Ya, sebagainya. Ini yang agak PR. karena karena Mhm. bentuk kelamin itu satu Iya, hal, tapi mhm, apa yang sudah dijalaninya, hormon di dalam, iya, bagaimana ia secara sadar menyikapi lingkungan itu hal betul. lainnya begitu ya Mbak Zoya? Iya gitu, itu adalah 2 hal yang bertentangan gitu. Jadi mungkin, iya ada beberapa kasus kan yang misalnya dia jadi menyalahkan orang tua gitu ya, atau Mhm. dia menyalahkan, nggak tahu kondisi dirinya dia gitu atau, apa itu gitu. Jadi yang paling sulit adalah oh pantes gitu ya, misalnya gitu ya, karena dia, misalnya kita asumsikan dia hetero gitu misalnya. Oh ternyata karena hormon ini saya jadi punya ketertarikan tersendiri gitu kepada, perempuan gitu kan. Kalau misalnya dia selama ini mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan, dia akan merasa lebih aneh lagi kan, gitu ya. Karena, lebih mayoritas kan heteroseksual dibandingkan misalnya homoseksual dan sebagainya. Itu kan konfliknya banyak sekali gitu. Dan ketika dia harus balik lagi, "Oh, oke kalau gitu saya memutuskan untuk menjadi laki-laki," gitu ya misalnya. "Oh pantesan selama ini seperti itu." Jadi kayak ada banyak, missing puzzle-nya gitu yang Mhm. akhirnya dia pahami. Tapi itu tetap aja harus dikonsep lagi kan, ketertarikan, pertanyaan-pertanyaan dirinya dia terhadap Ya. genitalnya dia, terhadap rasa ketertarikan seksualnya, itu harus dikonsepkan ulang gitu semuanya. Itu dia tadi pentingnya juga pendampingan psikologi. Saya Iya. ke Dokter Irfan, Dok, mungkin bisa diberikan apa ya pencerahan atau saran juga ini bagi masyarakat, bagi orang tua khususnya yang kemudian nanti ya tentunya kita tidak berharap apa-apa, tapi juga misalkan ada kejadian ke depannya yang mengalami seperti ini pospadia ketika bayinya lahir, apa sih yang dokter sarankan kepada para orang tua begitu? Baik, saya sarankan sih pertama, pemeriksaan genitalia ini, dilakukan di awal karena kita tahu sebenarnya kan, hubungan, tenaga medis dan juga orang tua untuk mengafirmasi masalah genital ini kan sejak lahir itu juga sudah dilakukan gitu. Setiap ada kecurigaan atau
pertanyaan segera dikonsultasikan ke tenaga medis sehingga kita bisa membantu untuk menanganinya di fase awal. Lebih cepat. Oke, terakhir dari Mbak Zoya, mungkin misalkan ada juga terkait dengan masyarakat yang kurang berani untuk terbuka kepada psikolog dan lain-lainnya. Ada pesan apa Mbak Zoya? Satu sih mungkin kita jangan terlalu sering memberi label atau penghakiman kepada seseorang gitu. Ini akan mempersulit mereka-mereka untuk meminta bantuan gitu. Selalu label gitu urusannya. Kalau misalnya, wah kamu nggak normal, wah kamu aneh gitu. Kalau pergi ke psikolog udah gila ya, justru kami nggak bisa ngebantu kalau misalnya udah sampai gangguannya udah sampai parah. Jadi stop memberikan label pada individu gitu ya, dan stop menyalahkan diri sendiri dulu gitu ya. Biasanya orang tidak mau pergi karena mau menyelamatkan harga diri lah gitu ya, atau pencitraan gitu ya. Jadi yang pertama-tama adalah kalau kita tidak pahami, jangan menjadi dokter untuk diri sendiri ya. Jangan main buka internet lalu mendiagnosa diri sendiri. Itu gunanya ada tenaga ahli gitu ya. Ada urolog, ada dokter kandungan dan sebagainya. Pergilah ke ahlinya gitu untuk minta bantuan. Jangan mendiagnosa diri sendiri gitu. Dan dibandingkan label, lebih baik kita mencoba fokus pada kesejahteraan mental kita yang tidak bisa ditentukan oleh orang lain atau oleh image dari masyarakat gitu. Baik, tentunya kalau bahasa anak zaman sekarang juga banyak jangan asal ngejudge lah, begitu ya Mbak Zoya ya? Exactly. Baik, Mbak Zoya Amirin, seksolog klinis, kemudian juga Dr. Irfan Wahyudi, Kadep atau Kepala Departemen Urologi FKUI. Terima kasih pagi ini sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk memberikan informasi. Sehat selalu. Terima kasih Anda, terima Salam kasih. sehat. Salam sehat semua.